Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi Handayani Putri, Prodi PAI 3C, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kini dihadapkan pada tantangan baru sebagai konsekuensi dari dinamika zaman yang disebut dengan era globalisasi. Ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam. Yang pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, demokratisasi, dan yang ketiga, dekadensi moral. Ketiga tantangan tersebut membawa pengaruh besar dalam semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang pendidikan. Menghadapi tantangan globalisasi seperti yang dikemukakan tadi, pendidikan Islam perlu melakukan langkah-langkah strategis dengan membenahi beberapa persoalan internal. Persoalan internal yang dimaksud adalah yang pertama, menyelesaikan persoalan dikotomi pendidikan. Yang kedua, revitalisasi tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, reformasi kurikulum atau materi. Nah, ketiga persoalan tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu solusi tersebut. Solusi yang pertama yaitu mengenai persoalan dikotomi pendidikan. Satu pendekatan untuk menyelesaikan persoalan dikotomi pendidikan yaitu dengan menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana yang berkembang di dunia barat dan mencoba untuk mengisinya dengan konsep-konsep kunci tertentu dari Islam. Solusi yang kedua yaitu revitalisasi tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang dapat berpikir kritis dengan fokus dan tidak hanya sebagai penerima informasi global, tetapi juga harus memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat mengolah, menyesuaikan, dan mengembangkan segala hal yang diterima dari informasi tersebut, yakni manusia yang kreatif dan produktif. Selanjutnya, solusi yang ketiga yaitu reformasi kurikulum atau materi. Dalam konteks ini, materi pendidikan Islam diarahkan pada 2 dimensi, yakni dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal berupa ajaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuk artikulasinya. Dimensi horizontal berupa pengembangan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan sosialnya. Dimensi yang kedua ini dilakukan dengan mengembangkan materi pendidikan yang berorientasi pada penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, 3 hal yang dikemukakan tadi merupakan tawaran desain pendidikan Islam yang perlu diupayakan untuk membangun pendidikan Islam yang bermutu di tengah kehidupan global yang kompetitif. Namun ketiga hal tersebut masih membutuhkan unsur lain sebagai pendukung, seperti sumber daya kependidikan yang berkualitas, pendanaan yang memadai, dan lingkungan sosial yang kondusif. Itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.